Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas soal pertanyaan yang sering ditanyakan ya, buat teman-teman yang kalau beli printer atau punya printer saat ini, dan printer itu menggunakan cartridge tinta ya, atau tinta botolan lah untuk printer ink tank. Jadi sama aja sih, nanti kita bisa lihat dan kita bisa hitung ya. Yang paling sering ditanyakan adalah saya mau tahu nih, kira-kira kalau cartridge tinta yang saya pakai di satu printer ini bisa cetak sampai berapa halaman? Bisa cetak sampai berapa banyak? Kira-kira bisa habis itu dalam waktu berapa lama? Nah, pertanyaan itu sangatlah umum dan sebenarnya kita juga agak susah menjawabnya karena kita nggak tahu nih. Misalnya teman-teman pakai printer ini untuk mencetak dokumen apa, gambarnya seperti apa, itu masing-masing orang punya persepsi atau punya cara cetak yang berbeda. Nah, tapi gimana caranya supaya kita juga bisa dapat informasi, meskipun informasi ini adalah estimasi, tapi kita setidaknya kita sudah bisa berhitung. Jadi kita tahu kira-kira dengan cartridge seperti ini, kita bisa mencetak sampai berapa halaman. Dan informasi ini kita bisa mengukur sebelum kita membeli printer itu, dan kita juga bisa tahu apakah printer itu menggunakan cartridge tinta yang mahal, boros, atau memang dia tintanya irit. Ya, jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau beli printer, udah bisa ngitung nih, kira-kira printer ini boros apa enggaknya. Oke, nah pertanyaan ini akan kita jawab di sini. Ya, sementara ini teman-teman coba lihat ya, ini di halaman depan ya. Ini ada satu dokumen, namanya ukuran kertas A4. Ya, lihat ini ada tulisan, kita mencetak seperti ini tulisan teks ya. Coba saya zoom dikit ya. Nah, ini kayak gini. Ini kira-kira sekitar dua paragraf lah. Ya, tapi dia berupa teks ya. Teks kita tulisan yang kita cetak, ini contohnya ini satu halaman A4. Nah, yang sebelah kanan ini juga sama. Dia mencetaknya ukurannya lebih kecil ya, tapi dia ngeblok warna hitam seperti ini. Ya. Yang sebelah kiri ini dicetak berupa tulisan teks, jadi ada renggang-renggang. Yang sebelah kanan ini ngeblok warna hitam, ya. Nah, antara yang sebelah kiri yaitu dokumen yang mencetak dengan teks, dan juga yang sebelah kanan ini adalah dokumen yang mencetak gambar atau image, ya, image. Ini kelihatannya berbeda, ya. Kok yang satu teks, yang satu gambar blok ini. Tetapi kedua halaman ini mempunyai coverage yang sama. Coverage itu artinya di satu halaman ini, A4 ini, kalau tercetak semuanya itu artinya 100%. Tapi dengan kapasitas cetak seperti ini, kira-kira 1-2 paragraf, itu coverage-nya atau cakupannya, itu areanya hanya 5%. Ya. Begitu juga dengan seperti ini, gambar ngeblok, ya, image nih ngeblok, blok warna nih penuh, solid kayak gini, cuma seperti ini, sepotong ini, itu dianggapnya ini sudah mencakup 5%. 5% coverage itu artinya apa? Tinta yang disemprotkan atau yang digunakan dalam sebuah cartridge itu dipakai kira-kira sekitar 5% coverage-nya untuk mencetak satu halaman seperti ini ya. Jadi satu halaman seperti ini kalau kita bilang coverage-nya 5%, kurang lebih kita mencetak seperti gambar ini. Seperti teks ini, atau kita ngeprint ngeblok seperti ukuran seperti yang sebelah kanan ini. Itu hitungannya atau coverage-nya 5%. Jadi seperti kita punya kendaraan, kita isi bensin 1 liter, itu jarak dari rumah kita misalnya ke kantor, itu coverage-nya atau cakupannya misalnya cuma berapa? Misalnya cuma 700 meter atau 1 kilometer. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita belajar gimana cara kita berhitung cartridge tinta itu bisa mencetak berapa halaman. Ya, metode ini berlaku untuk semua printer inkjet yang menggunakan cartridge dan juga menggunakan sistem infus. Semua merek HP, Canon, Brother, Epson menggunakan sistem yang sama. Jadi nanti teman-teman mau beli printer apapun, metode perhitungannya seperti ini ya. Jadi teman-teman udah bisa belajar berhitung nih. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita punya printer dan rutin mencetak, ya, pasti sering ngalamin. Kok saya baru ngeprint beberapa puluh lembar, tintanya udah low atau habis. Ini printernya boros ya tintanya. Pertanyaan itu seringkali pada saat kita sudah membeli printer dan pada saat kita sudah pakai printer itu,
baru nih pertanyaan ini muncul nih, ya. Karena dari awal sebelum kita beli, kita nggak pernah ngecek. Dan satu lagi, tidak pernah dikasih tahu sama si penjualnya. Jadi dia cuma bilang, bisa nyetak teks, bisa tintanya irit, irit. Nah, kita cuma beli aja printernya karena harganya murah. Dia juga bilang tintanya murah, bisa cetak warna, dokumen. Kita nggak pernah ngitung sebenarnya berapa banyak satu cartridge itu bisa mencetak, dan kita juga bisa tahu apakah printer itu atau cartridge tersebut itu boros atau irit. Oke? Jadi menurut rekomendasi dari saya saat ini ya, mulai saat ini teman-teman udah bisa belajar. Sebelum beli printer wajib cek dulu berapa harga cartridge tintanya, ya, harga cartridge tintanya dan page yield. Page yield ini artinya jumlah halaman cetak, ya. Jadi di dalam satu cartridge, ya, kita lihat ya cartridge tinta itu seperti apa ya, kita lihat seperti ini dah. Ink cartridge ya. Oke, ya. Ini yang namanya cartridge tinta nih ya, seperti ini ya. Ini contohnya kalau yang HP sama nih juga ada apa namanya Canon ya, seperti ini cartridge tinta ya. Di dalam satu cartridge seperti ini ya, di dalamnya itu ada isinya, ada tintanya kan, kita waktu beli. Nah, cuma karena ini dia hitam, kita nggak tahu nih isinya ini berapa banyak ya. Jadi di dalam cartridge ini kita tidak tahu persisnya berapa banyak kita bisa mencetak sampai dengan isi tintanya habis. Tapi kita sekarang tahu, tapi sekarang kita akan belajar dan saya kasih tahu gimana caranya teman-teman bisa menghitung secara kurang lebih estimasinya seperti apa. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, sebelum teman-teman berhitung, ya, pertama kita harus cek tipe cartridge-nya dulu, ya. Jadi waktu saat teman-teman mau beli printer, misalnya printer tipe A, nah teman-teman tanya nih, tipe cartridge-nya itu apa? Pasti yang jual tahu tipe cartridge-nya HP 123 Canon 456 misalnya. Terus kita juga tanya, page yield-nya itu berapa? Page yield-nya ini, itu semua datanya ada lengkap di Google atau di website dari si produknya tersebut. Atau mungkin di dus kemasannya itu biasanya ditulis. Karena itu sudah standar dari pabrikan. Pabrikan juga memberikan estimasi page yield yang bisa dihasilkan atau yang bisa dicetak dengan satu cartridge tersebut. Ya, jadi bukan kata si orang toko, kira-kira 100 lembar, kira-kira 200 lembar. No, no, no. Teman-teman bisa cek langsung, suruh tanya ke dia. Kalau mereka nggak bisa jawab, kita bisa cek di Google. Jadi semua informasi ini akan lebih jelas dan kita bisa lihat datanya. Yang penting kita tahu dulu tipe cartridge-nya, ya, informasi page yield-nya, dan yang ketiga harga cartridge tintanya. Ya, jadi harga cartridge tinta ini akan berhubungan dengan berapa banyak dia bisa mencetak page yield. Jadi semakin tinggi page yield-nya, semakin banyak, ini artinya semakin irit, semakin murah. Tapi kalau cartridge page yield-nya ini semakin dikit, itu artinya cartridge-nya mencetaknya sedikit, yaitu boros. Oke, nah sekarang kita belajar dulu nih, bagaimana caranya kita berhitung. Nah, ini contoh. Ini cartridge tinta HP 682 Black. Saya ambil contoh yang black aja ya, tinta hitam yang paling banyak digunakan dan secara umum. HP cartridge HP 682 Black. Itu page yield-nya itu 480 pages ya. Ini artinya gambar sampai dengan 480 halaman. Cartridge HP 803 Black itu 190 ya. Ini meskipun sama-sama black, tapi tipenya beda 682, 803. Isinya beda 480, 190. Kalau kita udah baca begini, kita udah tahu dah. Ini yang irit, ini yang boros. Oke? Nah, begitu juga di cartridge tinta Canon. PG 745 Black, 180 pages. Yang PG 47 Black, 400 pages. Ini juga kita udah bisa baca. Ya, yang satu boros, yang satu irit. Nah, cartridge tinta ini pada setiap printer itu jenisnya berbeda. Jadi nggak bisa, misalnya tipe printer Canon yang menggunakan PG745 Black, terus kita beli yang PG47, kita pasang. Nggak bisa di-tag, nggak bisa dipakai. Jadi masing-masing printer itu punya jenis cartridge yang berbeda. Oke, jadi teman-teman harus cek nih, tipe cartridge-nya berapa, page yield-nya berapa, dan juga harganya. Tapi kita nggak ngomong harga ya, karena nanti harga itu di belakang. Kita sekarang belajar gimana caranya kita menghitung.
Oke, nah untuk kali ini kita contohnya pakai cartridge tinta HP 682 Black ya, yang 480 pages. Ya, jadi dia bisa mencetak sampai dengan 480. Nah, sering nih yang nanya, oke, ini katanya HP 682 Black bisa cetak sampai 480 lembar, 480 halaman. Nah, pertanyaannya, itu bisa habis berapa lama? Iya kan? Suka ada yang nanya nih, oke tintanya 480 pages, itu habisnya berapa lama? Sebulan, 2 bulan, atau mungkin cuma 1 minggu? Nah, ini saya kasih contoh. Kalau teman-teman, ya, misalnya datang ke rumah saudara atau siapa, atau mungkin pada saat makan di restoran ya, anda lah istilahnya teman-teman dan teman-temannya ya. Jadi misalnya contohnya nih, kalau Anda dan teman Anda ya, misalnya dikasih nih masing-masing satu botol aqua isi 600 ml. Ya, kondisi pada saat itu berbeda. Mungkin Anda waktu itu tidak sedang haus lah. Ya, maksudnya nggak lagi haus, nggak lagi kepanasan. Tapi teman kita, teman Anda itu sedang haus. Nah, kira-kira nih dikasih minum satu botol aqua 600 ml. Siapa yang lebih cepat habis? Yang pasti yang haus, ya kan? Karena dia lagi haus, ya pasti dia minumnya lebih banyak. Tapi kita yang lagi nggak haus, mungkin kita cuma minum seperempat atau mungkin setengah. Jadi masih ada sisa banyak. Nah, begitu juga sama dengan kondisi cartridge tinta. Kita nggak tahu ini cepat habis atau enggaknya tergantung seberapa banyak seseorang mencetak dalam waktu tertentu dan jenis dokumen apa yang dicetak. Jadi kalau misalnya saya pakai printer cuma ngeprint satu hari ya 5 lembar dan yang saya print itu cuma informasi booking tiket hotel atau booking tiket pesawat, ya itu ya lama habisnya. Tapi kalau teman saya di kantor ternyata dia kerjaannya seorang accounting yang mencetak satu hari itu mungkin 20-30 lembar laporan, ya tentunya dia akan menggunakan cartridge tinta lebih cepat habis, ya. Jadi itu sifatnya dinamis. Jadi kalau ditanya bisa berapa lama habis, ya silahkan dijawab sendiri kebutuhannya seperti apa, ya. Nah, begitu juga di sini saya tulis. Kalau saya cuma cetak si A ini cuma cetak dokumen teks ya, dan si B cetak banyak gambar atau foto, ya tentunya akan lebih cepat habis cartridge-nya. Ya mungkin cuma sehari atau 2 hari udah habis. Kalau dia cetak fotonya mungkin sekali cetak, ya mungkin sekitar 20 atau misalnya 10 lembar, ya 2 hari habis mungkin. Oke? Nah, sekarang kita akan berhitung bagaimana kita mencetak atau bagaimana kita berhitung satu cartridge itu bisa mencetak berapa banyak. Oke, 5% coverage text printing ya. Ini adalah standar dari seluruh metode yang digunakan pada saat ini dari dulu sampai dari mungkin udah beberapa tahun yang lalu ya. Ini adalah standar perhitungan untuk semua merek berdasarkan 5% coverage ya. Jadi semua pabrikan, merek HP, Epson, Canon, semua menggunakan perhitungan 5% coverage. Jadi setiap mereka itu memberikan satu informasi. Misalnya si Canon bilang, kalau yang tadi nih, dia bilang cartridge tintanya PG745 Black itu 180 pages, HP 480, 190, dan Canon 400 atau 180. Ini berdasarkan apa? Ini berdasarkan 5% coverage. Semuanya menggunakan patokan yang sama. Begitu juga dengan Epson, printer ink tank atau laser printer itu menggunakan metode yang sama, 5% coverage. Oke? Karena apa? Kita menggunakan standar yang namanya ISO 24711. Ya. Ini adalah ISO, International Standard Organization, yang dimana mereka menggunakan standar tuh untuk menghitung kira-kira sebuah cartridge tinta itu yield-nya atau hasil cetaknya itu bisa mencetak seberapa banyak. Ya, ini internasional standar. Jadi semuanya mengacu ke sini. Istilahnya kalau di Indonesia itu SNI atau SNI lah, ya Sertifikat Nasional Indonesia. Jadi sudah diuji coba, udah dites. Kalau lulus SNI, mereka yang tentukan, oke, produk ini layak, produk ini bisa bekerja sampai sekian waktu atau seberapa kuatnya segala macam, itu semua ada perhitungannya. Jadi lembaga internasional, ya, ini ISO. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di Google, itu keterangannya seperti apa. Jadi kita patokannya semua standar
bukunya satu, ISO perhitungannya. Nah, ISO itu berhitung dengan 5% coverage. Ya. Nah, 5% coverage itu seperti apa? Nah, teman-teman cek nih, yang tadi saya balik lagi ke halaman depan. Ya, ini, satu halaman A4. Ya, satu halaman A4. 5% coverage itu seperti ini. Ya, kalau teksnya seperti ini, kalau kita cetak teks, kalau kita cetak gambar blok, warna kurang lebih sebesar ini. Ya, kalau ini ada contohnya lagi tadi. Nah, seperti ini ya. Ini kurang lebih 1-2 paragraf lah ya, dokumen teks. Jadi dasarnya ini kertas putih. Tinta yang digunakan itu hanya untuk mencetak tulisan teks. Makanya dia hanya mengeluarkan tinta sedikit, dengan coverage atau cakupan area itu hanya 5%. Ya. Ini standar yang kita pakai, hitungannya 5%. Ya. Jadi kita contoh di sini HP 682 Black 480 pages. Ini adalah page yield, estimasi jumlah halaman yang bisa dicetak sesuai dengan perhitungan ISO 24711 ini. Ya. Nanti masing-masing bisa cek. Ya, di sini juga nanti di setiap cartridge tinta itu selalu ditulis nih, page yield-nya ada dan ISO-nya berapa based on 5% coverage. Ya, ini semuanya pakai standar ini. Jadi perhitungan dasarnya kita harus tahu pakai angka ini 5%. Nah, pertanyaan berikutnya, kan saya nggak mungkin nyetak gambarnya atau tulisannya cuma sebesar ini atau sedikit ini. Saya bisa cetak buku, saya bisa cetak mungkin kop surat, saya bisa cetak foto ya, atau cetak hal-hal yang lain, dokumen kerja. Nah, jadi kalau sekarang dengan coverage 5% itu kita bisa nyetak sampai dengan 480 halaman, tapi setiap halaman kita nyetaknya cuma sebesar ini. Itu nyampe nih sampai dengan 480. Pertanyaannya kan nggak seperti ini. Pertanyaannya kita coba cek. Kita mau lihat nih. Nah, kalau contoh kita cetak ya dokumen seperti ini coverage-nya, perhitungannya, estimasinya itu kira-kira 10%. Ya. Nah, kalau kita misalnya bilang, saya tiap hari kerjaannya nyetak penawaran nih, surat penawaran seperti ini, kira-kira nih menurut kita ini perhitungannya sekitar 10% sampai 15%. Anggap deh 10%. Kira-kira dengan satu cartridge yang isinya 480 pages, itu bisa menghasilkan berapa? Apakah tetap 480? Enggak. Jawabannya seperti ini, kita ngitung. Cara hitungnya gampang. Jadi 10% ini dibagi 5. 5 ini adalah angka 5%. Ya, 5% ini, 5% coverage. Jadi ini angka dasarnya perhitungannya. Jadi kita hitung 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Pembagiannya 2. Ya. Nah, ini page yield-nya. Tadi kan HP 682 ya, kita lihat di sini. Ini page yield-nya ini kan 480. Angka ini dapat dari mana? Ini dari HP, dari Google, dari produknya sendiri, itu semua ada keterangan ini 480 pages. Jadi dari setiap cartridge yang kita beli itu ada page yield-nya. Nah, ini page yield-nya 480. Ya, jadi 480 dibagi dengan pembagian ini, bilangan ini 2. Nah, ini keluarnya 240 halaman. Jadi teman-teman kalau ngitung satu cartridge ini bisa nyetak berapa banyak, dokumen seperti ini dengan coverage 10%, itu estimasinya kurang lebih 240 lembar. Ya, bukan 480. 480 kalau nyetaknya seperti ini. Oke, udah cukup jelas ya. Nah, kita lanjut. Kalau dokumennya seperti ini, ya, ini seperti price list nih atau tabel harga. Ini kurang lebih coverage-nya itu 30%. Jadi satu halaman A4 ini coverage-nya kira-kira 30%. Nah, contoh ngitungnya seperti ini, kita gampang seperti tadi lagi. Jadi 30% atau 30 kita bagi 5. 5 ini adalah angka nilai dasarnya sama dengan 6. Ya, balik lagi ke 480 dibagi 6 sama dengan 80 halaman, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita cetaknya kayak gini gimana? Ini ada blok warna ya. Ini ada blok warna tulisan. Terus di sini ada teks, tapi di sini kosong. Di sini ada seperti gambar voucher ya. Jadi di sini ada full color nih. Di sini ada warna yang lebih solid ya. Nah, ini otomatis coverage-nya itu 60%. Kenapa? Karena ini yang kita lihat logo di atas ini kan mencetak warna di sini. Jadi ini halaman dasarnya putih tapi dicetak warna nih. Berarti penggunaan tinta warnanya lebih banyak di sini. Begitu juga kita nyetak gambar ini, ya. Ini menurut estimasi itu kurang lebih coverage-nya 60%. Cara hitungnya gimana? Sama seperti sebelumnya, gampang. 60 bagi 5 sama dengan 12. Dengan 480 dibagi 12 sama dengan 40 halaman. Oke? Nah,
Sekarang kita mau nyetak gambar seperti ini, ya. Ini seperti contoh kita cetak foto lah. Nah, ini coverage-nya itu sekitar 80%. Ya, oke, 80%. Karena apa? Nggak 100%. Karena di samping kiri kanannya ini nggak full nih. Kalau kita cetaknya lebih lebar ke kanan atau lebih lebar ke kiri, itu mungkin coverage-nya 90% atau 95%. Ya, jadi contoh seperti ini, 80 dibagi 5, 16. 480 dibagi 16 sama dengan 30 halaman atau 30 lembar. Oke, ini perhitungan untuk pencetakan dokumen, gambar, atau dokumen plus gambar. Ya. Nah, sekarang teman-teman udah bisa belajar berhitung. Kira-kira udah tahu dong, teman-teman tuh cetaknya seperti apa. Jadi kalau teman-teman nanya, harusnya udah bisa belajar. Udah bisa tahu, oh kalau saya cetaknya gambarnya seperti ini, atau cetaknya seperti itu. Nah, teman-teman udah bisa punya nih, average atau estimasi berapa persen coverage-nya. Jadi teman-teman sudah bisa berhitung. Oke, nah lihat. Ini kan tadi hitungannya 480 halaman ya. Yang tadi saya bilang, page yield atau kapasitas cetak, itu kalau ininya semakin besar, ya semakin banyak, itu pasti akan lebih irit. Ya. Kenapa? Karena tadi aja kita hitung dengan coverage 60%, 80%, ininya kan menyusut. Nilainya menyusut nih. Jumlah halaman cetaknya menyusut. Gimana kalau kita punya cartridge yang cuma 190 halaman? Ini cuma 5% hitungannya. Terus kita cetak foto 190, ya tadi ya kalau kita cetak foto nih 190 atau dokumen yang kayak gini dah. Nih 60 dibagi 5 sama dengan 12. Tadi 190 dibagi 12. Berapa tuh nyampainya? Nggak nyampe 40 halaman, paling cuma belasan, 10 atau 15. Nanti hitung sendiri dah kira-kira. Apalagi kalau kita cetak foto atau full gambar seperti ini, image 80%, 16, 190 dibagi 16. Cuma 10 lembar, ya. Nah, itu teman-teman baru bisa berasa, oh ternyata printer yang saya beli ini cartridge-nya memang boros apa irit, itu bisa ngitung sendiri dari sini. Ya. Nah, jadi informasi ini saya rasa cukup bermanfaat, teman-teman bisa praktekkan sendiri. Yang pasti, tadi ya, tanya dulu tipe cartridge-nya, ini bisa dicari, informasi page yield-nya. Ya. Nanti kalau misalnya udah tahu hitung-hitungannya, tinggal ngitung lagi nih harga cartridge tintanya berapa. Nanti makin ketahuan, itu printer beneran irit apa boros. Jadi kita udah nggak usah lagi, istilahnya apa, orang toko bilang misalnya printernya murah, cartridge-nya murah. Nih, cartridge-nya murah nih, printernya juga murah, cartridge-nya murah, harga 100.000. Oke, 100.000 harga cartridge-nya. Page yield-nya berapa? Ya, cek juga page yield-nya berapa. Jangan harga cartridge-nya murah, page yield-nya juga sedikit. Itu artinya apa? Ya sama aja bohong, karena apa? Udah pasti boros. Oke? Semoga informasi ini bermanfaat. Ya, saya rasa ini cukup penting. Kalian bisa belajar sendiri dan juga mungkin bisa di-share. Ya, karena di sini udah cukup lengkap dikasih beberapa contoh. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, mau dikoreksi, mau dikomen, atau punya perhitungan cara yang lain, silakan ya teman-teman bisa komen, kita saling belajar. Jadi teman-teman juga bisa berbagi ke yang lain. Semoga informasi yang bermanfaat dan terima kasih.